Okay, now let's see slide 10 on your model. Still in meeting 1, slide 10. In slide 10, we are going to learn about the use of the word used to or be used to. Okay, first about used to. Used to, dia punya makna habitual past. Habitual past means sesuatu yang biasa kita kerjakan atau kita lakukan di masa lampau. Nah, ini punya pattern. After we use the word used to, itu akan diikuti oleh infinitive. Nah, yang dimaksud dengan infinitive itu adalah verb 1. Verb 1. Oke, lihat kembali di slide-nya. Used to refers to something that you regularly did in the past but don't do anymore. Jadi sesuatu yang kita lakukan di masa lampau tapi tidak kita lakukan lagi di masa sekarang. Nah, itu kita gunakan phrase used to. Look at the example. I used to smoke but I've stopped. Saya biasanya merokok tapi saya sudah berhenti. Nah, ini maknanya di masa lampau dia terbiasa untuk merokok, tapi sekarang, di masa sekarang dia sudah berhenti. Next, she used to be very shy. Dia biasanya sangat pemalu. Nah, it means dulu dia pemalu, tapi sekarang sudah tidak lagi. The last, I used to be very messy, but now I'm very neat. Saya biasanya sangat berantakan, tapi sekarang saya sangat rapi. It means dulu dia hidupnya berantakan, tapi sekarang dia orang yang sangat rapi. Nah, kejadian seperti itu bisa kita nyatakan dengan phrase used to and then followed by infinitive. I used to smoke. Smoke itu adalah infinitive atau verb 1. She used to be very shy. Be itu juga infinitive or verb 1. I used to be very messy. Be itu adalah infinitive atau verb 1. Go on. In a formal style, used to can have the forms of a modal auxiliary verb or questions and negatives without do. For instance, did you used to collect things? It is for informal. Nah, kalau informal dalam bentuk interrogatif kita bisa menggunakan kalimat dengan pola seperti itu. Did you used to? Jadi used to yang tadinya menggunakan verb to, used, ketika dia diubah dalam bentuk interrogatif, maka kita akan gunakan kata bantu did. Did you, kemudian use menggunakan verb 1. Did you used to, and then followed by infinitive, collect things. Nah, untuk formal, untuk situasi formal, kita bisa menggunakan pola yang berbeda. So we don't use did you used to, but we use the sentence like this. Used you to collect things? Used you to collect things? Jadi kita tetap menggunakan verb to di awal kalimat tanpa kata bantu did. Itu untuk bentuk yang formal. And how to respond this kind of question, itu bisa dilihat dari kalimat yang ada di bawahnya. Yes, I used to collect comic books. Or no, I didn't used to collect anything, but now I collect art. I didn't used to like opera. Saya biasanya tidak suka opera, but now I do. Tapi sekarang saya suka. Nah, ini kan sesuatu yang kita lakukan di masa lampau. Masa lampau dia nggak suka opera, tapi sekarang suka. Kita gunakan istilah used to. Untuk bentuk negatifnya kita bisa gunakan pola seperti ini.
I didn't used to like opera, but now I do. Nah, untuk bentuk formalnya, yang tadi informal ya, yang untuk formalnya, kita bisa katakan I used not to. I used, we still use the verb to for the word use. I used, and then followed by the word not. I used not to like. Like, nah ini digunakan bentuk infinitif atau verb 1. I used not to like opera, but now I do. Nah, nanti kalian bisa latihan dengan mengganti-ganti kalimat dengan kata-kata lain, tapi dengan pola yang sama seperti ini. Oke, itu used to, yang maknanya habitual past, atau sesuatu yang kita lakukan di masa lampau, tapi sudah tidak lagi di masa sekarang. Nah, sekarang kita lihat slide berikutnya, slide 11. Slide 11 about be used to plus a noun and or verb in or gerund. Nah, ini maknanya berbeda. Be itu bisa berubah-ubah maknanya, bentuknya. Bisa am, is, are, was, or were. Okay. Kalau kita menggunakan pola be used to plus a noun or gerund or verb in, itu maknanya berbeda dengan yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, ini maknanya, kalian bisa lihat ya di slide-nya. The meaning is quite different from used to plus infinitive. If you say that you are used to something, you mean that you know it well. Jadi maknanya kita sudah terbiasa dengan itu. Jadi kita mengetahui hal itu dengan baik. Itu bisa menggunakan be used to. You have experienced it so much that it is no longer strange to you. Jadi kita sudah sering mempunyai pengalaman yang banyak tentang itu. Akhirnya kita sudah terbiasa dan kita sudah bisa melakukannya dengan baik, dan kita sudah tidak asing dengan hal tersebut. Nah, itu bisa menggunakan be used to. Contoh kalimatnya, lihat yang ada di bawah. I'm used to London traffic. I've lived here for 6 years. Saya terbiasa dengan kemacetan di London. Saya sudah tinggal di sini selama 6 tahun. Nah, dia sudah 6 tahun terbiasa dengan kemacetan yang ada di kota London. Itu bisa menggunakan be used to. Be used to ini bisa berubah-ubah sesuai dengan subjeknya. Karena di sana dia menggunakan subjek I, maka be-nya berubah menjadi am. Kalau subjeknya he, yang menyesuaikan. He is used to London traffic. She is used to London traffic. They are used to London traffic. Something like that. Next, at the beginning, I couldn't understand the Londoners because I wasn't used to their accent. Awalnya saya tidak bisa mengerti orang London, bahasa orang London, karena saya tidak terbiasa dengan aksennya. Nah, dia bercerita tentang sesuatu yang terjadi di masa lalu, tapi tidak dikaitkan dengan masa sekarang. Beda dengan yang used to di awal tadi. Jadi dia menggunakan I wasn't used to their accent. Next, we can use an ing form after be used to but not an infinitive. Okay. Kalau yang tadi, yang pertama tadi, be used to plus noun. I'm used to London traffic. London traffic itu kan noun. Kemudian I wasn't used to their accent. Their accent itu noun. Nah, sekarang contoh ketika kita menggunakan be used to yang diikuti oleh verb in atau gerund. Lihat contohnya. I'm used to driving in London now. I'm used to driving. Nah, driving ini verb in atau gerund bisa kita gunakan setelah be used to. I'm used to driving in London. Saya terbiasa berkendara di London, but it was hard at the beginning. Kita nggak bisa menggunakan verb one atau infinitive, but it must be gerund or verb in. It was a long time before she was completely used to working with old people.
She was completely used to working. Used to, kemudian diikuti oleh gerund, working. Oke.